sambil menunggu pemateri, teman-teman yang punya pertanyaan untuk nanti boleh ditulis dulu ya, disiapkan. Ada yang perlu ditanya lagi nggak sebelum kita mulai nih? Halo? Nggak ada teh. Nggak ada ya? Kita sambil nunggu peserta lainnya ya. Baru 82 ya. Di sini yang gabung paling jauh daerah mana ya? Apa masih sekitaran Karawang? Karawang. Jakarta. Ada orang Lampung? Jakarta. Jakarta ya. Jauh ini baru Jakarta. Oh, Sidoarjo, Tasikmalaya. Hai. Gilir. Wow, Magelang. Hai semuanya. Oh, NTB paling jauh ya. Palembang teh hadir. Daerah mana? Palembang? Riau. Oh, jauh-jauh ya. Apa kabar seluruh Indonesia? Baik teh. Makassar, Cikampek, hai. Makassar, hai Cikampek, dekat ya. Salam kenal teh. Salam kenal. UBP hadir, hai UBP. Sulawesi, Padang, oh jauh ya. NTB, Bandung, hai. Pati, hai Magelang. Singapura hadir. Purwakarta, hai tetangga. Ada orang Lampung? Kak, kami dari Riau, Kak. Oh, Riau. Hai Riau, tetangga Lampung. Hai. Jauh ya? Dan Iya. Australia hadir. Hai Australia. Unsur baru. Rata-rata di sini mahasiswa atau karyawan? Bogor. Hai Bogor. Mahasiswa ya. Oke. Adakah yang sudah bekerja? Fresh graduate teh. Mahasiswa semester akhir. Mahasiswa, mereka mahasiswa ya, sambil nyari kerja ya. Fresh Soalnya graduate. lulusan corona. Karawang hadir, hai Karawang semester awal, hai. Sebenarnya ini webinar pertama kita ya. Jadi mohon maaf apabila emang nanti ada minusnya lah ya, banyak pasti minusnya. Soalnya ini pengalaman pertama kita dapat tugas untuk membuat webinar. Udah ada yang sering nyoba interview kerja hari ini atau cuman mau nyari sertifikat? Buat mahasiswa. Udah pernah wawancara. Gugup pasti ya setiap interview kerja ya. Iya, gugup sih, tapi apa sih? tapi jadi gagal teh gitu wawancaranya. Mudah-mudahan setelah webinar ini jadi lancar ya. Amin. Disuruh yoga ikutan Kak. Jangan-jangan pacarnya yoga lagi nih. Aku belum, tapi mau ambil ilmunya duluan. Ih, keren. Makasih ya, bantunya Belum pernah interview, tapi mau belajar persiapan nanti. Hai Muhammad Salim, bagus. Belajar duluan. Mahasiswa atau pekerja ya Salim? Mahasiswa. Dari mana nih?
Gak boleh kerum gitu. Karawang. Belajar besok mau interview Kak. Oh, bagus ya. Belajar dulu. Bagus, keren. Semoga lancar ya. Keren. Mudah-mudahan setelah ini semuanya lancar ya interviewnya. Nggak deg-degan lagi. Nggak gugup Amin, lagi. amin ya Allah. Amin. Jangan di sini, tunggu di sana aja. Tunggunya jangan di sini. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Di situ. Mau bayar kan enggak? Kamu bayar kan nanti makan. Kamu mau ngapain di sini, Nek? Kenapa? Di sana, Nek. Ada yang KDRT tuh. Oke, bisa dimulai ya. Anak? Anak? Udah Iya, sudah. mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semua? Jauh-jauh Baik. ya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Senang sekali. Perkenalkan, saya Dini Fadila dari mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan. Saya yang akan memandu webinar pada kesempatan siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkan saya menyapa semua yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Linda Mora Siregar, MPSI Psikolog, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia. Oke, sebelum kita masuk pada materi webinar yang berjudul Tampil Meyakinkan dalam Interview Kerja, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Kelompok Webinar. Dia adalah Anastasia Nurul Aini. Untuk Kak Anak, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, terima kasih Teh Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap. Perkenalkan saya Anastasia Nurul Aini selaku Ketua Pelaksana dalam acara webinar kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Ibu Linda Mora Siregar, MPSI Psikolog, dan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Sebelumnya saya dan teman-teman saya mohon maaf bila nanti masih banyak kekurangan dalam acara webinar kali ini, karena ini adalah webinar pertama kali kita. Semoga nanti ilmunya bisa kita gunakan di kesempatan yang akan datang atau ketika pada teman-teman yang akan menghadapi interview kerja nanti. Ya, begitu saja dari saya. Terima kasih Teh Dini. Saya kembalikan lagi kepada Teh Dini. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih untuk sambutan hangatnya dari Kak Anat. Senang sekali. Teman-teman semua, berbicara tentang interview kerja, hal pertama yang muncul di benak kita adalah perasaan gugup. Nah, ternyata
perasaan gugup yang sering kita rasakan saat sedang interview kerja menandakan bahwa mental Anda belum siap untuk mengikuti prosesnya. So, bagaimana strategi untuk menghilangkan rasa gugup itu? Marilah bersama-sama kita simak pemaparan dari pemateri kita. Inilah dia Ibu Linda Mora Siregar, MPSI Psikolog. Tak kenal maka tak sayang teman-teman, izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Beliau saat ini adalah dosen sekaligus Kaprodi Fakultas Psikologi di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya, beliau pernah bekerja sama sebagai HR Senior Eksekutif di PT Infratech Indonesia, kemudian HR Recruitment Specialist di PT Tirta Alam Segar, dan dengan masih banyak PT besar lainnya. Dan tentunya beliau juga sudah sangat berpengalaman mengisi materi di berbagai seminar psikologi tentunya. Kemudian kepada Ibu, mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa materi akan berlangsung selama 30 menit dan sisanya akan melakukan sesi diskusi. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir dalam seminar online siang ini, boleh untuk sambil menyimak materi dari narasumber juga boleh melayangkan pertanyaan-pertanyaan melalui chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Dan tak lupa untuk seluruh peserta harap untuk mematikan mikrofonnya ya agar acara berjalan dengan kondusif dan lancar. Terima kasih kepada Ibu Linda, waktunya kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Siang, Bu. Kalau saya lihat di partisipannya ada 120 ya. Yang mendaftar ada berapa partisipan? Kak Dini? 500. 500? Iya. Masya Allah. Ini pada cemas semua sama interview kerja atau gimana? Kurang tahu. Baik. Tadi kalau dibilang Kak Dini tak kenal maka tak sayang, mungkin saya juga mau kenalan dengan partisipan yang ada di sini. Ada beberapa nama yang saya sudah kenal bahkan hafal ya, tapi ada beberapa nama, banyak nama yang saya baru tahu ya, karena kameranya juga semua dimatikan. Jadi saya pengen tahu nih untuk yang sudah join saat ini, kira-kira apa dari mana aja dan sekarang itu aktivitasnya apa? Mungkin bisa di chat, ketik di chat ya. Boleh aktivitasnya ya, aktivitasnya saat ini apa dan sekarang ada di mana gitu posisinya. Oke, Arif Farudin. Ada yang kuliah. Content creator, kuliah. PNJ itu apa ya PNJ? Sidoarjo. Masalah Bu. Apa? Negeri Jakarta, Politeknik. Politeknik Negeri Jakarta. Oh. Oke, mahasiswa, fresh graduate. Oh, ada yang dari Ambon. Halo Ambon. Oke, Kediri. Baru selesai sidang. Oh. Ya, ini kalau misalkan kita ketemu secara offline, kita udah banyak banget ketemu sama temen ya. Ketemu dengan orang baru. Baik, saya izin share untuk share screen.
Apakah sudah terlihat? Terlihat. Sudah. Sudah, Bu. Ya. Oke, sebelumnya saya mau tanya. Tadi saya kayaknya ngeliat ada Dede Indra ya. Dede, kayaknya rajin banget ikut seminar yang bertemakan interview kerja kayaknya, Dede ya. Mana Iya Bu, Dede? Bu hadir Bu. Dede kayaknya setiap ada kan udah berapa kali kayaknya masih ini aja masih cemas juga, Dek. Mencari ilmu Bu. Mencari ilmu dengan tema yang sama ya, Dek. Kalau belum dipraktekin memang bawaannya jadinya penasaran aja gitu ya. Jadi emang harus dipraktekkan, Dek. Jadi segeralah untuk interview kerja, Dek. Betul Bu. Baik. Sudah terlihat screen-nya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah ya. Oke, temanya hari ini adalah tampil menarik dalam wawancara kerja ya. Dalam interview kerja. Oke, jadi kita apa sih yang bikin penasaran bersama teman-teman untuk pada saat menghadapi interview kerja. Memang pengalaman saya waktu saya jadi HR itu memang banyak banget menemui orang yang pada saat mau interview ya, ada yang tenang, ada yang cemas gitu ya, ada yang selama menunggu itu dia baca, ada yang main handphone, ada yang mondar-mandir, ada yang mencoba untuk ngobrol dengan reception atau orang yang memang bekerja di sana gitu. Banyak hal yang dilakukan oleh para interviewee dalam menunggu wawancara kerja. Oke, gimana sih tampil menarik dalam wawancara kerja? Ya, sebelumnya mungkin kita melihat dulu apa itu wawancara. Ada yang tahu apa itu wawancara? Oh, udah ada slide-nya, udah ada bacaannya, Bu. Apa itu wawancara yang teman-teman ketahui? Percakapan dua arah nanti, Bu. Ya, percakapan dua arah ya. Percakapan yang dilakukan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Nah, wawancara atau interview itu memiliki tujuan yang jelas dan memiliki makna yang melebihi maksud dari percakapan biasa. Proses wawancara ini terjadi dengan adanya komunikasi timbal balik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk menggali topik tertentu atau ada sesuatu hal yang dibahas. Oke, saya pengen tahu dulu, ada dari peserta yang ada di sini, apakah ada yang pernah pernah wawancara kerja? Pernah Bu. Pernah. Tapi gagal. Oh, pernah tapi gagal. Oke. Ada yang sudah lebih dari 5 kali wawancara kerja tapi gagal terus? Ada 3 kali Bu. Ada 3 kali. Saya nanyanya 5 kali loh. 3 kali. Oke. Ada lagi? Siapa tadi yang 3 kali? Enggak muncul di saya. Teguh ya? Saya Bu. Siapa Teguh? Oke. Teguh dari mana? Bekasi. Oh, dari Bekasi. Wawancara di mana Teguh waktu itu sampai 3 kali gagal? Di Mitsubishi sama di pabrik karton sama itu di Yamaha. Terus sekarang sudah berhasil atau mau melamar juga? Sudah ada yang berhasil lolos? Teguh? Teguh? Oh, Teguh koneksinya kayaknya terganggu. Oke, ada lagi yang sudah pernah lebih dari 5 kali wawancara kerja tapi nggak berhasil? Ada?
Belum ada kayaknya Bu Dos. Belum ada ya. Oke, kita lanjut. Masih banyak kan mahasiswa di sini. Jadi mempersiapkan persiapan untuk menghadapi wawancara kerja. Baik, itu tadi adalah wawancara ya. Jadi wawancara itu sebenarnya adalah seperti kita ngobrol ya, perbincangan antara dua orang atau lebih, tapi kalau wawancara ini biasanya sudah ada tujuannya, sudah ada maksudnya, sudah ada hal-hal yang ingin diungkap itu apa ya. Jadi sudah ada rencananya akan mengungkap apa. Beda kalau kita ngobrol biasa, ketemu sama teman, itu kan bahasannya bisa kemana-mana ya. Tapi kalau wawancara biasanya hanya ada, sudah ada tujuan yang akan dicapai, atau yang ingin ditanya itu sudah ada. Gitu ya. Oke, kemudian apa itu wawancara kerja? Oke, wawancara kerja adalah bagian dari proses seleksi atau potential review di mana terjadi pertemuan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai, baik secara offline atau online. Kalau sekarang banyak secara online ya, karena memang kondisinya saat ini sedang banyak karyawan yang bekerja secara online dari rumah. Ya, karena adanya pandemi. Kemudian memiliki tujuan yang jelas, tidak sekedar percakapan biasa atau kita ngobrol biasa seperti kita ngobrol dengan teman. Kemudian proses wawancara kerja ini terjadi percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Jadi wawancara kerja maksudnya adalah kita mau mengetahui secara lebih dalam mengenai apa potensi dari potensi kita, kemudian apa potensi atau kemampuan atau keahlian atau pengalaman yang dimiliki oleh pelamar, gitu ya. Apakah cocok dengan pekerjaan yang akan dituju atau tidak? Itu yang biasanya akan ditanyakan dalam wawancara kerja. Nah, ini apa yang ingin diketahui dalam interview kerja? Pertama, keterampilan kita. Apa sih keterampilan yang ingin diketahui oleh si HRD atau user? Ya, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam suatu kegiatan, baik secara fisik maupun secara mental. Ya, jadi kita punya keterampilan apa nih? Kita punya kemampuan apa dalam mengerjakan pekerjaan yang akan kita tuju? Ya. Kemudian sikap. Itu kecenderungan munculnya perilaku, cara seseorang memandang lingkungannya dan berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia ngobrol, kemudian bagaimana dia beradaptasi, bagaimana dia menghadapi masalah dalam pekerjaannya, bagaimana dia bisa mengambil keputusan, gitu ya. Itu biasanya ingin digali dalam proses interview. Kemudian pengetahuan, pemahaman atau informasi mengenai hal-hal yang spesifik yang dimiliki oleh individu, sejauh mana si pelamar ya, kita sebagai interviewee itu mengetahui apa yang kita pahami tentang pekerjaan itu, kemudian seberapa luas, seberapa dalam kita mengetahui dari pekerjaan yang akan kita lamar. Ya, jadi contoh misalkan akan melamar sebagai posisi seorang staf HR. Pekerjaan seorang staf HR itu ngapain aja? Misalkan salah satunya adalah rekrutmen dan seleksi. Sejauh mana pelamar itu mengetahui tentang apa itu rekrutmen, apa itu seleksi, bagaimana tahapannya, bagaimana cara merekrut, bagaimana cara seleksi. Itu kan masuk di pengetahuan ya. Kemudian perilaku, hal-hal yang dikatakan maupun yang dilakukan. Jadi apakah yang kita utarakan pada saat interview itu memang pernah kita lakukan atau tidak? Itu biasanya akan digali. Ya. Oke. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom chat saja ya. Nanti
biar pada saat sesi tanya jawab nanti bisa langsung diresum atau dipilih sama moderator, begitu ya, Mbak Dini. Oke, kemudian tujuan dari wawancara kerja. Yang pertama untuk mengetahui kepribadian pelamar, ya. Yang kedua untuk mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan. Kemudian mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan. Jadi biasanya kalau dalam satu lowongan kerja itu kan sudah tertera ya persyaratannya apa saja gitu ya, kemudian kualifikasinya atau spesifikasi yang dicari itu yang seperti apa. Nah, kita akan mencari dalam wawancara kerja kita akan mematchingkan antara persyaratan jabatan yang dibutuhkan dengan si pelamar, apakah cocok atau enggak, ya, matching apa enggak nih, gitu ya, sesuai atau tidak. Kemudian berikutnya adalah membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan penawaran kerja. Jadi ada kemungkinan dari pelamar itu, misalkan pelamarnya sebagai staf HR, tapi ternyata pas dilihat dari pengalamannya, kemudian dilihat dari minatnya, ternyata ada posisi lain yang memang lebih sesuai, misalkan di accounting gitu ya, atau nanti di bagian trainingnya gitu ya. Nah itu bisa terjadi. Kemudian untuk mengetahui kemampuan khusus yang dimiliki oleh pelamar. Jadi biasanya kalau di CV itu kan tertulisnya hanya ya tertulis gitu ya, bisa mengoperasikan atau bisa menggunakan MS Office Word misalkan. Tapi sejauh mana dia punya kemampuan dalam mengoperasikan Office misalkan seperti itu. Nah itu digali dalam wawancara kerja. Nah, ini penampilan saat wawancara kerja. Jadi gimana sih kalau kita mau wawancara kerja, pada saat kita datang mau wawancara kerja itu sebaiknya kita harus seperti apa? Yang pertama, kalau teman-teman yang bisa tolong di mute dulu mungkin ya. Ya, penampilan saat wawancara kerja. Yang pertama, gunakan pakaian resmi. Teman-teman, wawancara kerja, gunakan pakaiannya yang formal ya. Formal, kemudian yang rapi, kemudian yang bersih gitu ya. Jangan habis naik gunung, misalkan habis naik gunung, habis camping, terus sudah gitu langsung pergi ke wawancara kerja, seperti itu. Ya, jadi atau habis pulang kerja shift 3 habis itu langsung jalan untuk wawancara kerja, jangan seperti itu. Jadi gunakan pakaian yang resmi, yang rapi, yang bersih, yang wangi gitu ya, karena kesan pertama dari kita sebagai pelamar itu akan dinilai oleh pewawancara ya. Gunakan pakaian yang sopan dan formal, gunakan kemeja, jika perlu gunakan dasi. Jas ini juga tergantung dari posisi yang akan kita lamar ya. Jadi kalau misalnya kita lamar eksekutif ya gunakan pakaian formal. Jadi kalau kita melamar sebagai staf, kemudian supervisor gitu ya, cukup dengan dasi saja. Bu, kalau untuk yang operator gimana? Kalau pakai dasi ya nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalkan pakai kemeja, gunakan kemeja yang rapih, ya, yang rapih, yang bersih. Kemudian celana bahan ya tadi ya, jangan gunakan jeans, jadi gunakan yang celana bahan atau rok. Nah ini yang wanita yang dia tidak menggunakan hijab, roknya tetap sopan ya.
di bawah lutut lah gitu, atau rok panjang. Jangan mini banget sampai pada saat duduk nanti malah susah ya, malah susah untuk nurunin rok gitu. Kemudian pilih warna atau motif baju yang tidak terlalu mencolok. Gunakan batik boleh, tapi kalau yang bukan batik gunakan yang misalkan motif bunga, motif kotak-kotak atau abstrak ya, yang warnanya soft gitu ya, jangan yang terlalu ramai atau terlalu mencolok banget. Kemudian jangan gunakan aksesoris yang berlebihan. Nah ini kayak misalkan pakai kalung, kalau misalkan yang wanita ya pakai kalung, pakai gelang ya secukupnya aja untuk mempermanis. Aksesoris itu kan untuk mempermanis ya. Jangan sampai berlebihan, kalungnya misalkan sampai 5 atau jadi gelangnya juga yang bunyi gitu ya, yang kerincing-kerincing ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian pakaian yang kusut dan juga ada noda tuh, intinya ya yang sopan, kemudian pakai yang rapi, yang bersih gitu ya, formal, wangi ya. Jadi yang wawancara itu nanti senang untuk ngobrol dengan teman-teman di sini. Oke, tiga kesalahan fatal yang biasa dilakukan saat wawancara kerja. Yang pertama, tidak mengetahui budaya perusahaan. Kemudian yang kedua ini terlalu terbuka hingga menceritakan segala sesuatu yang tidak perlu diceritakan kepada orang asing. Ya, kemudian yang ketiga adalah bersikap dingin atau negatif. Jadi kita harus tahu dulu nih untuk pada saat kita mau melamar, kita mau interview kerja, itu kita harus tahu dulu perusahaan yang akan kita tuju itu adalah perusahaan apa, bergerak bidang apa, kemudian hasil produksinya apa, misalkan gitu ya. Kemudian bagaimana budaya di sana, kemudian visi misinya apa, itu bisa di googling dulu untuk sebelum kita pergi ke sana. Kemudian jangan terlalu terbuka, jadi nggak perlu juga kita menceritakan, Bu kemarin saya habis putus sama pacar saya karena pacar saya begini. Padahal saya udah ngasih semuanya, jangan seperti itu juga ya, itu nggak penting. Kemudian bersikap dingin atau negatif. Jadi kalau misalkan ditanya, ya kalau misalkan kita wawancara kerja itu kan memang tujuannya adalah kita ditanya-tanya ya. Jadi jangan pasang muka yang apa sih nanya-nanya ini, jangan sampai seperti itu. Nah, dalam wawancara kerja, mayoritas rekruter itu masih memprioritaskan keahlian yang bersifat soft skill dibandingkan dengan hard skill, ya. Jadi dari hasil survei yang dilakukan oleh website Cari Kerja menunjukkan bahwa 92% rekruter mempertimbangkan soft skill dibandingkan dengan keahlian teknis atau hard skill. Nah, banyak kandidat yang lolos dalam wawancara bukan karena 100% memiliki kualifikasi dari pekerjaan yang diminta, namun karena kandidat tersebut memiliki potensi untuk berkembang di posisi. Jadi memang saat ini yang dicari tidak hanya keahlian, tapi bagaimana kita sebagai individu itu bisa beradaptasi, bisa membawa diri dengan lingkungan yang ada. Ya, dengan teman-teman di sana nanti seperti apa, dengan budayanya yang bisa menyesuaikan atau tidak, kemudian berkomunikasinya seperti apa dengan timnya nanti gimana gitu. Itu yang menjadi poin penting. Oke, pertanyaan yang biasa ditanyakan dalam wawancara kerja. Pertama, ceritakan mengenai diri Anda. Ya. Nah, pada saat ditanya tentang bagaimana bisa Anda ceritakan tentang diri Anda, gitu ya. Nah, ini sebaiknya tidak menceritakan tentang kehidupan pribadi, ceritakan mengenai apa saja yang sudah menjadi prestasi Anda, kemudian keterampilan Anda keterampilan yang dimiliki, kemudian
memiliki serta apa yang ingin Anda capai. Ya, jangka pendek, jangka panjang itu planning Anda seperti apa? Itu yang diceritakan. Kemudian ini juga poin 2. Apa yang menjadi kelemahan Anda? Ya, biasanya suka bingung nih, suka ada yang bingung kalau ditanya kelemahan Anda apa? Apa ya Bu, ya kelemahannya? Ini nggak ada di buku gitu. Ada yang suka menjawab seperti itu ya. Jadi pada dasarnya semua ya itu kan unik ya, unik. Kemudian mereka punya kelebihan, punya, dan yang kita utarakan itu kelemahan kita, tapi kita juga berikan solusi atau antisipasi yang memang sudah kita lakukan untuk mengatasi kelemahan kita itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini? Nah, ini juga suka ditanyakan. Ya. Jadi perusahaan itu biasanya kalau ada pertanyaan seperti ini, biasanya perusahaan ingin memilih kandidat yang tahu betul mengenai kondisi perusahaan dan memiliki kesesuaian dengan budaya dan tujuan perusahaan. Sebelum wawancara, lakukan riset mengenai perusahaan dan posisi yang Anda lamar dan bagaimana budaya serta visi dan misi perusahaan tersebut. Ya. Oke, kemudian yang keempat biasanya adalah kenapa kami rekrut Anda. Nah, di sini kalau ada pertanyaan ini, perusahaan ini biasanya ingin tahu seberapa besar kekuatan yang Anda miliki sehingga bisa menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Gitu ya. Nah, jawaban ini tanpa terkesan sedang menjual diri, terkesan sombong. Ceritakan mengenai prestasi yang pernah Anda raih dan pengalaman Anda dan mengatasi masalah dari pekerjaan yang dilamar. Ya. Suara saya terdengar? Iya, Bu. Dikit. Ya, soalnya sepi. Baik, kita lanjut ya. Oke, pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang bisa ditanyakan dalam wawancara kerja itu gaji. Nah, ini kalau yang ada mata nanya gaji ini, pada dasarnya kita itu perlu negosiasi, ya. Kita perlu bernegosiasi. Nah, yang jadi pertimbangan kita adalah kita punya apa untuk dinegosiasikan, gitu ya. Kita punya apa yang harus dihargai dari diri kita. Pertama, kita riset dulu mengenai gaji yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kalau untuk posisi-posisi tertentu yang akan kita lamar itu juga kita bisa survei dulu nih gajinya berapa sih, sekitaran berapa sih untuk gaji. Misalkan untuk administrasi keuangan gitu ya, kita search aja gitu ya. Gaji untuk administrasi keuangan itu berapa sih gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan patokan juga. Nah, jika Anda adalah fresh graduate dengan standar permulaan perusahaan, namun jika Anda keahlian, maka Anda memperhitungkan keahlian Anda tersebut, berikan ruang untuk bernegosiasi. Makanya kalau yang bagi yang masih kuliah saat ini, kemudian atau yang fresh graduate, usahakan ada poin lebih atau keahlian khusus yang memang dimiliki di samping dari apa yang sudah didapatkan di bangku kuliah atau di bangku sekolah ya. Jadi aktiflah ikut dalam pelatihan-pelatihan atau workshop yang memang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai pekerja. Ya. Contoh misalkan kayak sebagai staf HR, ya, ikuti pelatihan yang berkaitan dengan rekrutmen, kemudian interviewer, bagaimana cara menginterview, gitu ya. Kemudian workshop tentang misalkan tentang payroll, atau mungkin bisa juga teman-teman mengikuti sekarang itu kan banyak kayak uji kompetensi ya. Uji kompetensi, nah itu bisa juga diikuti. Jadi
pada saat kuliah kalian sering aktif untuk mengikuti pelatihan serius dalam belajar di bangku kuliahnya, nanti setelah lulus itu ikut uji kompetensi. Jadi kalian sudah punya sertifikasi yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai dasar atau sebagai acuan kita untuk bisa bernegosiasi. Jadi saya fresh graduate, tapi saya sudah punya sertifikat kompetensi gitu. Kemudian apa rencana dalam 5 tahun ke depan? Ini penting juga nih, gitu ya. Perusahaan mencari kandidat yang dapat tumbuh bersama perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu membuang waktu melatih dan mengembangkan pegawai yang pada akhirnya malah pindah ke perusahaan saingan. Ya, fokuslah pada komitmen Anda untuk mengembangkan diri di bidang apa sejalan dengan perusahaan. Kemudian, kenapa Anda keluar dari pekerjaan Anda saat ini? Ini kalau misalkan posisi Anda saat ini adalah sedang bekerja tapi ngelamar juga di perusahaan lain, gitu ya. Nah, di sini pertanyaan ini biasanya perusahaan ingin melihat atau mencari kemungkinan perilaku yang menimbulkan masalah pada posisi pekerjaan Anda saat ini atau di perusahaan yang lama ya, atau karena ada faktor kenyamanan. Jadi kenapa nih dia pindah? Ada masalahkah atau memang dia tidak berkembang di sana? Gitu ya, itu yang ingin digali. Tetap fokus pada keinginan Anda untuk terus tumbuh dan berkembang di bidang Anda dan jelaskan secara spesifik bagaimana posisi yang Anda lamar dapat membantu cita-cita. Ini berkaitan dengan planning jangka pendek dan jangka panjang yang memang sudah teman-teman buat diri Anda sendiri. Kemudian bisa ceritakan tentang kesalahan yang pernah Anda buat, ya. Jadi kegagalan, kesalahan, gitu ya. Itu pasti kita pernah melakukan. Nah itu gak apa-apa kita ceritakan, tapi fokuskan bukan pada kesalahannya, tapi fokuskan pada bagaimana teman-teman itu menyelesaikan masalah dan bisa bangkit lagi dari masalah tersebut. Itu yang perlu dicatat. Oke, kemudian tips persiapkan diri untuk wawancara virtual. Nah ini biasanya kan karena sekarang kita banyaknya online ya. Jadi yang pertama pastikan akses internet Anda bagus ya. Jangan ya kalau misalkan di daerah yang sinyalnya masih jelek ya. Kan kalau mau interview kerja itu biasanya sudah ada jadwal ya. Nah itu cari tempat yang memang sinyalnya bagus. Tapi usahakan tempat itu tidak terlalu ramai dan memang masih bisa ada private-nya gitu ya. Ingat dan sebut nama pewawancara dan siapkan alat tulis. Jadi biasanya kan kalau sebelum wawancara kan akan ada perkenalan dulu ya. Nah itu diingat-ingat namanya. Kemudian siapkan pemandangan latar belakang yang baik dan sesuai. Nah ini kalau misalkan mau pakai yang backgroundnya pilih yang baik ya, jangan background yang di pinggir pantai gitu atau yang tidak sesuai ya. Kemudian ajukan pertanyaan yang bagus bila ada yang ingin ditanyakan. Nah ini biasanya kan baik secara virtual ataupun secara offline ya, tetap langsung biasanya suka ada apa yang ingin ditanyakan gitu ya. Nah itu tidak apa-apa teman-teman itu menanyakan tentang yang terkait dengan pekerjaan. Dalam artian bukan nanti kerjaan saya ngapain ya, bukan seperti itu, tapi bagaimana jam kerjanya gitu ya. Kemudian apa yang harus dipersiapkan pada saat kalau misalkan nanti keterima, apa yang harus disiapkan, dokumen apa, nah itu nggak apa-apa ditanyakan. Being a better interviewee ya. Tadi kalau saya rangkum, pertama pelajari company profile-nya. Jadi sebelum datang ke tempat
interview, itu teman-teman pelajari dulu perusahaannya itu bergerak bidang apa, kemudian pekerjaan yang akan dilamar itu, contoh misalkan ingin melamar sebagai staf HR, ya berarti teman-teman harus pelajari apa saja yang akan dikerjakan sama staf HR. Ya. Pelajari job description dan job spesifikasi. Jika tidak ada, perkirakan untuk mengukur kesesuaian kompetensi Anda dengan pekerjaan yang sudah ya. Kemudian hafalkan runutan riwayat pendidikan dan prestasi. Nah ini juga perlu. Jadi teman-teman kalau bikin CV itu jangan harus detail ya. Dalam artian sebelum teman-teman itu dipanggil, itu kan interviewer akan membaca dulu CV-nya teman-teman. Nah, itu cara bikin CV juga harus diperhatikan bagaimana cara bikin CV yang bagus, yang menarik, tapi juga informatif. Ya. Teman-teman harus hafal runutan pekerjaan, riwayat pekerjaan, lulus tahun berapa, kemudian kalau awal masuk, kalau ada pengalaman kerja, berarti pengalaman kerja pertama itu tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian apa saja yang dikerjakan, itu harus hafal. Kemudian prestasi-prestasi, kalau teman-teman punya prestasi dari mulai SMA, kemudian kuliah, nah itu apa saja di tahun berapa, itu juga harus hafal. Jadi pada saat menunggu dipanggil, itu baca CV-nya gitu ya, baca CV, apa aja sih yang ditulis di CV gitu ya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian gali kelebihan Anda sesuai dengan pekerjaan. Kemudian jangan sungkan untuk mengungkapkan kelemahan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Ini kan dengan solusi yang dilakukan memperbaiki dan mengatasi kedua hal tersebut. Jadi pada saat menceritakan kelemahan dan juga kesalahan yang pernah dilakukan, jangan fokuskan pada kelemahan kita atau jangan fokuskan pada kesalahan kita, tapi fokuskan pada bagaimana kita keluar dari masalah tersebut, bagaimana kita mengatasi kelemahan tersebut, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang paling utama dan harus dilakukan adalah perbanyak doa. Jadi teman-teman kalau yang tadi mungkin ada yang 5 kali sudah interview tapi masih gagal, jangan berkecil hati. Belum tentu teman-teman itu tidak kompeten. Bisa jadi tidak keterima itu karena kualifikasi teman-teman itu terlalu tinggi, itu bisa jadi ya. Jadi mungkin yang dicarinya hanya ya staf-staf biasa saja yang hanya bisa atau tidak perlu ada keahlian khusus, tapi ternyata teman-teman punya prestasi yang banyak, ya, punya kompetensi yang sangat tinggi sehingga untuk membayar teman-teman itu kayaknya nggak masuk nih range gajinya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Ya. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada yang kan atau kita diskusi atau sharing itu. Hari ini saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaan. Ini sudah ada beberapa yang saya tampung. Mungkin untuk pertanyaan yang sama, sedikit sama, mungkin simak ya, jadi tidak diulang. Untuk pertanyaan pertama, Bu, ini dari Ihsan Jordan. Katanya, apa penyebab wawancara gagal? Padahal diri kita menjawab sudah taksis. Mohon penjelasannya. Taksis apa ya? Apa penjawabnya sudah apa? Narsis? Apa penyebab wawancara gagal? Padahal diri kita menjawab sudah taksis. Apa ya? Taksis apa ya? Mohon ya Ibu Jordan. Saya tahu narsis. Taksis. Orangnya belum ada ya. Apa kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu? Ya. Oh, taksis itu sesuai. Oh, oke.
apa gagalnya kenapa gitu ya. Tadi mungkin ada ya beberapa yang gagal itu. Jadi kita gagal belum tentu karena kita tidak kompeten atau kita tidak untuk mengerjakan pekerjaan itu. Bisa jadi teman-teman yang gagal dalam interview adalah yang punya kompetensi yang lebih dari apa yang diminta sama perusahaan. Itu bisa jadi. Jadi kecil hati sih kalau misalkan sudah sesuai semua, sudah oke semua, itu mungkin kualifikasinya yang tertentu bisa jadi seperti itu. Bagaimana insan juga cukup ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Sekar Wahyu Ningtyas. Tips dan trik jika diwawancarai di suatu tempat kerja yang tidak sejalur dengan pendidikan kita, tetapi kita yakin bisa di bidang yang dilamar. Gitu. Jadi mungkin tips trik pekerjaan tapi nggak sesuai sama pendidikan gitu ya. Psikolog lamarnya akuntansi mungkin ya. Ya, misalkan seperti itu ya, dari teman-teman psikologi terus mau melamarnya jadi apa? Akuntan gitu ya. Nah, ini yang perlu digali dari teman-teman, kalau melamar satu pekerjaan, kita yakin kita bisa mengerjakan pekerjaan itu, tuangkan itu dalam CV. Apa saja yang memang dibutuhkan dalam pekerjaan itu dan kita bisa kita punya kemampuannya, dalam artian mungkin pernah ikut pelatihannya atau pernah ikut workshopnya atau punya pengalaman di bidang itu gitu ya, atau punya pengetahuan tentang pekerjaan tersebut. Contoh misalkan kalau dari psikologi mau melamar sebagai staff accounting gitu ya, ditanya jurnal, kamu tahu cara bikin jurnal? Jurnal itu apa? Itu kan ya. Nah, teman-teman harus tahu pekerjaan dari staff accounting itu ngapain aja sih. Kalau bikin jurnal itu apa sih? Cara bikinnya bagaimana gitu ya. Nah, itu yang harus dipelajari. Dan ukur kemampuan kita, jangan udah pokoknya saya mau kerja apa aja lah, jangan seperti itu. Tapi tidak punya kemampuan dalam pekerjaan itu namanya bunuh diri istilahnya. Ya, terjun ke jurang sendiri gitu, tapi nggak mau belajar, itu bahaya kalau seperti itu. Jadi kalau kita mau terjun, ya kita harus persiapkan dulu gitu ya, harus siapkan pelampung mungkin gitu ya, kemudian harus siapkan apa yang memang bisa kita pakai pada saat nanti kita sudah terjun. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan background pendidikan, ya pastikan Anda mengetahui tentang pekerjaan tersebut, punya pengetahuan bagaimana mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya. Baik, itu Mbak Dini. Bagaimana? Cukup, Kak? Cukup Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, Ambar Sekar. Pertanyaan selanjutnya dari Astri Fatriza. Bagaimana jika ditanya oleh HRD apa kekurangan dan kelebihan kamu? Ya, tadi saya sudah jelaskannya di atas. Kita ditanyakan tentang kelebihan dan kelemahan. Biasanya kalau ditanya kelebihan cepet, tapi kalau ditanya kelemahan lama mikirnya gitu ya. Antara takut atau memang tidak, saya nggak punya kelemahan. Gitu ya. Jadi sebenarnya semua orang tuh pasti punya kelemahan, tapi nggak apa-apa kita ungkapkan. Misalkan kelemahan saya teledor gitu ya, atau lupaan. Jadi tapi saya mengatasinya dengan suka membuat catatan kecil, baik di bawa catatan kecil atau mencatatnya di note handphone seperti itu. Atau kalau misalkan dalam pekerjaan, biasanya saya akan mencatat apa saja yang akan saya kerjakan hari ini, dan pada pada sore hari saya akan melihat checklist list saya mana yang belum dikerjakan dan itu yang nanti jadi PR selanjutnya. Mungkin begitu Mbak Dini.
Cukup Kak Astri ya? Puas jawabannya? Oke. Nah, ini yang pertanyaan paling banyak ditanyakan, Bu. Ini perwakilan saja ya, salah satu dari Kak Aprilia Kartikasari. Cara untuk fresh graduate bersaing dengan orang yang sudah mempunyai pengalaman kerja yang lebih banyak atau lama. Bagaimana? Ya, sama misalkan mau ujian, tapi kita tahu nih teman-teman kita adalah orang yang punya ranking semua. Kita mau ikut olimpiade, tapi kita lihat teman-teman kita tuh yang memang sudah juara semua gitu ya. Nah, yang penting kita harus percaya diri. Kita percaya diri, kita memang punya kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, gitu ya. Kemudian kita harus bisa meyakinkan si interviewer bahwa memang saya bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sebaik dari yang orang sudah pengalaman. Ya tadi, tapi dalam artian gitu, kita jangan hanya ngomong aja. Jadi selama kita harus mempersiapkan diri kita, sebelum kita lulus, kita harus sudah punya bekal ilmu, ya, kemudian mungkin juga keterampilan. Jadi selama kuliah itu kalau di bangku kuliah mungkin kan pertemuannya sedikit ya. Jadi bisa ditambah dengan adanya pelatihan, ikut pelatihan atau ikut workshop yang memang bisa menunjang dari pekerjaan yang akan kita tuju, gitu. Ya, jadi sebenarnya jangan berkecil hati. Yang tadi saya bilang mungkin aja perusahaan tidak mengambil yang punya pengalaman, karena biasanya kalau yang punya pengalaman itu akan susah diatur atau dia sudah punya cara kerja dia sendiri gitu ya. Sedangkan si perusahaan maunya mencari yang cara kerjanya bisa sesuai dengan cara kerja yang ada di perusahaan. Bisa jadi seperti itu. Jadi jangan kecil hati kalau bersaing dengan yang sudah pengalaman. Yang penting kita membekali diri kita dengan keterampilan dan juga kompetensi yang memang dibutuhkan dari pekerjaan. Mungkin Mbak Dini. Begitu ya Kak Aprilia dan yang lain, soalnya ini paling banyak ditanya gitu ya. Jadi kuncinya mungkin percaya diri ya. Ya, jadi pada saat kuliah jangan hanya kuliah pulang atau kuliah ke mall ya. Jadi mulai sekarang kalau yang udah mulai pikir gitu ya. Kalau semester 1, semester 2 masih nggak apa-apa lah, masih happy dan udah masuk semester kelima itu mulai mikirin tentang nanti saya lulus itu mau ngapain, mau jadi apa. Itu harus tahu dulu nih. Jadi kita bisa mengarahkan diri kita harus mengikuti pelatihan apa, harus mengikuti workshop apa yang bisa menambah pengetahuan kita atau keterampilan kita. Gitu. Berarti percaya diri kita harus dibekali ya Bu. Tuh, jadi yang memadai. Ibarat mau berenang ke laut, jangan pakai nggak bawa apa-apa gitu. Kita mau naik gunung, terus kita nggak bawa jaket, nggak bawa tenda, nggak bawa apa-apa, naik aja gitu kan nggak mungkin ya. Jadi kita harus siapkan diri kita pada saat kita mau naik gunung ya. Nanti di gunung itu beberapa hari, berarti kita harus siapkan baju kita berapa hari untuk di sana. Kemudian dingin apa enggak, bawa jaket gitu kan ya. Kemudian bawa makanan, bawa minuman kan. Seperti itu gitu ya, sama. Bagaimana bisa dipahami ya? Kita pertanyaan selanjutnya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini juga cukup banyak ditanya ini. Sebenarnya ini udah dijelasin tadi ya. Tapi coba kita tanya lagi. Itu dari Kak Putri Fairunisa. Bagaimana kita bisa menetralkan rasa gugup dan cemas saat wawancara kerja? Saat wawancara kerja. Ya, gugup ya, gugup saat wawancara kerja. Ya, biasanya gugup itu kan karena kita suka memikirkan hal-hal yang di luar dari bayangan kita, di luar dari biasanya kita terlalu membayangkan yang terlalu gitu ya, terlalu berlebihan untuk
ya terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi membuat kita gugup nanti pewawancaranya ngapain ya, apa aja yang sih ditanya. Padahal kalau misalkan ngobrol dengan teman-teman yang sudah melakukan wawancara kerja, yang ditanya ya itu lagi gitu ya. Tapi kita bingung, takut nanti kalau misalkan ditanya gimana gitu ya. Nah, pertama teman-teman harus hafal dengan CV ya. Jadi bikin CV-nya itu yang menarik dan informatif yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan teman-teman itu latar belakang pendidikannya apa, misalkan SMA, berarti SMA-nya dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian di SMA mana, di daerah mana gitu ya. Kemudian kalau misalkan SMK berarti keahlian SMK-nya ini bidangnya apa gitu ya. Nah itu disebutin. Kemudian prestasinya itu dihafal. Jadi apa yang kita tulis di CV kita harus hafal banget, hafal benar. Kalau perlu tata letak dan titik komanya juga kita tahu di mana. Ya. Jadi pada saat ditanya kan interviewer itu bertanya tidak jauh dari apa yang teman-teman tuliskan di CV, gitu. Ya, jadi mengungkap misalkan prestasinya pernah meraih juara 1 Olimpiade Matematika. Ya, paling yang ditanyakan sekitar itu, tinggal diceritakan bagaimana waktu itu mengikuti Olimpiade Matematika, misalkan seperti itu. Begitu Mbak Dini. Ada lagi yang lain? Atau sudah cukup? Sudah cukup Mbak Dini atau masih ada yang ingin bertanya? Sorry. Oke, mungkin saya ngambil alih ya Bu. Boleh, silakan. Ya, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Bu. Tapi waktunya saya rasa sudah mau habis Bu. Apakah mau ditutup saja Bu? Tidak apa-apa Bu. Bangga teman-teman, saya mah mengikuti dari panitia saja. Berhubung ini waktunya udah mau jam 2 ya Bu ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajuin belum bisa dijawab karena waktunya sudah mau habis ya. Mohon maaf ya teman-teman. Lalu untuk absensi dan nanti ada form evaluasi juga setelah sesi ini berakhir nanti akan dikirim. Jadi mohon harap jangan lab dulu ya. Setelah ini nanti panitia akan mengirimkan link absen dan link evaluasi. Di situ juga beserta ada link e-sertifikat. Jadi teman-teman sudah mengisi link tersebut, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat langsung ke email teman-teman ya. Oke Kang.
Oke, baik. Kita jangan les dulu ya teman-teman. Kita untuk sesi dokumentasinya. Ada berapa screen, Mbak Anastasia? Ada 6, Bu. Ya, baik. Ya, sebentar ya. Ini untuk slide pertama. Slide pertama sudah selesai. Sekarang kita pindah slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Sekarang slide terakhir. Sudah selesai sesi dokumentasinya. Link sertifikat atau link evaluasi dibagi di room chat ya. Silakan kami tunggu selama 5 menit untuk mengisi kurang lebih. Kalau misalkan sudah mengisi, boleh lab dari Zoom ini ya. Ya, dan baik. Mungkin saya menutup untuk presentasi saya dulu ya. Pesan saya ya teman-teman sukses selalu, pokoknya percaya diri dengan apa yang teman-teman miliki, jangan kecil hati walaupun belum pengalaman, tingkatkan potensi dan kompetensi yang memang teman-teman miliki gitu ya, dan jangan lupa berdoa. Jadi gagal dalam satu interview bukan berarti teman-teman itu tidak kompeten atau tidak bisa bekerja ya. Mungkin kita harus selalu positive thinking bahwa itu bukan tempat yang terbaik buat kita. Gitu. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf teman-teman, tadi masalah jaringan ya. Jadi kita tutup aja ya webinar ini. Mohon maaf untuk yang pertanyaan nggak sempat dijawab karena emang benar jaringan ya. Mohon maaf Ibu. Jadi kesimpulannya, kita tarik kesimpulan langsung ya. Mungkin kesimpulannya lebih percaya diri. Jadi meskipun mungkin apa yang kita lamar nggak sesuai dengan pendidikan kita, jadi kita perdalam ilmu dari organisasi. Tadi kata Ibu bilang dari workshop, kemudian cukup itu aja ya. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kepada Ibu Linda, terima kasih. Mohon maaf banget tadi jaringan. Sekian dari saya sebagai moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Kalian